Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zahrotun Halasani dari kelompok 4 dan juga nanti ada teman saya Farisa Lutfianti dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang materi studi Quran Asbabun Nuzul. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama kali mengenai apa itu pengertian dari Asbabun Nuzul, kemudian macam-macamnya dan juga redaksinya seperti itu. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, kita langsung saja ke materinya Asbabun Nuzul. Nah, di sini yang pertama kita sebelum mempelajari Asbabun Nuzul, kita harus tahu apa itu yang dinamakan Asbabun Nuzul. Nah, di sini Asbabun Nuzul itu adalah ungkapan asbab an-nuzul atau merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang mana melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul ini khusus dipergunakan menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Jadi secara singkat atau secara kesimpulan dapat kita ambil makna dari asbabun nuzul adalah yang menyatakan sebab-sebab latar belakang turunnya Al-Quran. Atau kita bisa sebut itu di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa ayat. Nah, ayat turun itu tidak hanya sekedar dia menjadi ayat kemudian wahyu turun, itu tidak, tapi dibalik semua itu ada beberapa ayat yang mana itu semua sudah ada ceritanya gitu. Ada cerita dari satu ayat itu ada punya cerita. Ternyata satu ayat ini dulunya itu ada suatu kejadian terus ada akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk para sahabat. Nah, itu yang dinamakan asbabun nuzul. Nah, selanjutnya di sini ada juga tentang pendapat ulama tentang asbabun nuzul, ada 3 ulama. Nah, di sini saya akan menjelaskan, ada yang pertama Az-Zarqoni. Nah, Az-Zarqoni ini menjelaskan bahwa hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi ayat Al-Quran itu sebagai penjelas hukum pada saat ayat terjadi. Nah, sedangkan Asyabuni ini menjelaskan bahwa asbabun nuzul itu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pernyataan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Jadi itu Asyabuni sama ya sebenarnya, dia meriwayatkan tentang terjadinya suatu turunnya ayat itu. Kemudian Allah menurunkan suatu ayat yang mana itu bisa kalau Asyabuni menjelaskan itu dari peristiwa atau kejadian tertentu atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, yang terakhir itu ada Subhi Solih, yang mana dia itu meriwayatkan menjelaskan bahwa asbabun nuzul sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atau penjelas terhadap terjadinya sesuatu. Nah, kalau kita lihat ini asbabun nuzul ini sebenarnya kesimpulannya sama. Dalam Al-Quran sebagaimana yang saya jelaskan tadi, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat. Ayat itu turun itu karena ada sebuah cerita. Sebuah cerita di dalamnya. Ada makna-makna tersendiri kenapa ayat ini turun, kemudian ayat ini dimansuh, kemudian ayat ini turun lagi. Nah, itu tidak semata-mata Allah menurunkan peraturan saja, tapi karena adanya suatu kejadian yang mana menjadi suatu ayat. Atau tadi disebutkan oleh As-Swabuni itu menyebutkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, kemudian Allah menurunkan suatu ayat, itu juga termasuk asbabu nuzul seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam asbabun nuzul. Nah, sebenarnya asbabun nuzul itu ada 2 kategori. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Yang mana ini beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu, yang terkadang wahyu turun itu untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Nah, jadi kalau yang pertama ini ada ayat turun, satu ayat turun itu karena ada banyak sebab yang terjadi. Nah, ayatnya itu turun hanya satu, tapi sebabnya itu banyak, tapi ayatnya itu hanya satu yang terjadi. Contohnya apa? Ketika saya beri contoh itu ada dalam suatu riwayat itu ada
ada suatu ayat itu menjelaskan peliharalah sholatmu dan jagalah sholatmu, terutama sholat yang tengah kan. Nah di sini maksudnya Allah itu berdiri untuk sholat itu dalam keadaan khusyuk. Nah ayat di atas itu sebenarnya satu ayat, tapi sebabnya Allah menurunkan ayat itu ada banyak. Yang pertama itu karena pada ada suatu riwayat itu dikemukakan bahwa pada sholat duhur di saat sholat yang cuaca yang panas. Nah sahabat tuh merasa berat dengan keadaan sholat zuhur itu. Akhirnya banyak mereka yang tidur atau masih tetap berdagang dan mereka tuh tidak menetapi sholat zuhur itu dengan baik. Nah ada juga yang menerangkan bahwa sahabat itu juga ketika sholat itu mereka berbincang-bincang sehingga pada akhirnya Allah itu dari beberapa sebab yang ada maka Allah menurunkan satu ayat ini. Maka sebenarnya makna ayat ini tersirat yaitu kalian tuh supaya ketika sholat tuh khusyuk dan tumakninah lah. Khusyuk dan tumakninah dengan baik, kerjakanlah dengan baik, jagalah sholat-sholat yang tengah, yaitu sholat asar terutama. Nah itu kan ada beberapa sebab yang terjadi, tapi turunnya itu hanya satu ayat. Berbeda lagi dengan ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Nah ini kalau yang ini itu satu sebab yang mana melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Nah kalau ini itu kebalikannya. Jadi sebabnya itu satu, tapi ayat yang diturunkan itu bisa 2, 3, 4, 5, itu bisa seperti itu. Nah contohnya itu ada di surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 itu dijelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut itu ada suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy itu durhaka pada Nabi. Nah mereka itu berdoa supaya mendapat kelaparan, seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Nah, alhasil mereka itu menderita kekurangan, sampai mereka makan tulang dan lain-lain. Kemudian turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10. Nah, kemudian mereka itu setelah Ad-Dukhan ayat 10 itu turun, mereka menghadap Nabi minta bantuan, yang mana ya Allah berdoalah agar diturunkan hujan gitu kan. Nah, akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat 15, Ad-Dukhan ayat 15. Namun ternyata setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali dalam keadaan semula, durhaka lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, itu turun lagi surat Ad-Dukhan ayat 16 dan siksaan itu turun itu pada waktu dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Nah, di situ. Jadi ayat Ad-Dukhan ayat 10, 15, 14, 15 itu terjadi karena satu sebab, yaitu satu sebabnya mereka orang-orang kafir itu ya mereka minta supaya Nabi itu mendatangkan laparan, terus akhirnya mereka minta hujan. Nah, itu kan sebabnya banyak, tapi sebabnya itu kan satu karena satu masalah itu hanya satu, tapi ayat yang diturunkan itu beruntun. Nah, itu yang dinamakan ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada redaksi dan makna ungkapan. Jadi, redaksi dan makna ungkapan itu ada dua. Yang pertama, sarih atau jelas, yang mana ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz seperti sebab turun ayat ini telah terjadi maka turunlah ayat ini seperti. Jadi ayatnya ini sudah sahih diriwayatkan bahwa riwayat sarih itu sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan menggunakan lafadz seperti itu. Nah, sedangkan muhtamilah itu masih kemungkinan atau belum pasti, atau ada ungkapan dalam riwayat belum dipastikan asbabun nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut seperti ungkapan ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Jadi itu yang dimaksud dengan sarih dan muhtamilah. Jadi yang satunya itu jelas, yang satunya dia itu masih berupa kemungkinan atau belum pasti, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salma, yaitu 4. Berbilangnya asbabun nuzul suatu ayat. Berbilangnya asbabun nuzul suatu ayat, tidak setiap ayat memiliki beberapa versi riwayat asbabun nuzul. Untuk mengatasi variasi riwayat asbabun nuzul dalam suatu ayat, dari sisi redaksi, para ulama mengatakan cara sebagai berikut. 1. Tidak mempermasalahkannya. Cara ini digunakan apabila variasi riwayat asbabun nuzul ini menggunakan redaksi muhtamilah atau tidak pasti. Umpamanya,
satu versi menggunakan redaksi ayat ini diturunkan dan versi lain menggunakan redaksi saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Variasi riwayat asbabun nuzul ini tidak perlu dipermasalahkan karena yang dimaksud dalam riwayat itu hanyalah tafsir belaka, bukan sebagai asbabun nuzul. Yang kedua, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sahih. Cara ini digunakan apabila salah satu versi riwayat asbabun nuzul itu tidak menggunakan redaksi sahih atau pasti. Contohnya, apabila ada satu riwayat yang menggunakan redaksi mutmailah dan yang satunya lagi menggunakan redaksi sahih, maka riwayat syariah yang harus kita gunakan. 3. Mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi syariah atau pasti, tetapi kualitas salah satunya tidak sahih. Dan untuk riwayat asbabun nuzul yang mestinya berkualitas, para ulama mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengambil versi riwayat yang sahih. Kemudian cara ini diambil bila kedua versi riwayat tentang asbabun nuzul itu satu ayat, yang salah satu versi berkualitas sahih sedangkan yang lainnya tidak. Maka kita harus mengambil yang sahih dan tidak mungkin dilakukan tarjih. Variasi ayat untuk satu sebab atau ta'adud nazil wa as-sabab al-wahid. Ta'adud nazil wa as-sabab al-wahid adalah suatu kejadian yang dapat menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Sebagai contoh, hadis yang ditakhrijkan Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah sebuah pohon. Beliau bersabda kepada orang-orang yang di sekitarnya, akan datang kepada kalian seseorang yang berpandangan seperti pandangan syaitan. Tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki yang bermata biru. Mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu dan teman-temanmu mencaci maki aku? Maka orang itu pergi dan datang lagi membawa teman-temannya, lalu mereka bersumpah atas nama Allah dan memungkirinya, sehingga Rasulullah memaafkannya. Yang kelima, manfaat mempelajari asbabun nuzul. Manfaat mempelajari asbabun nuzul dalam bukunya Manahil al-Irfan fi Ulumal Quran lebih global diterangkan faedah asbabun nuzul adalah 1. Mengetahui asbabun nuzul dapat membantu seseorang dalam memahami suatu ayat dan dapat menghindarkan dia dari kesalahpahaman. 2. Asbabun nuzul dapat menerangkan kita kepada siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Para ulama menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang bermanfaat mempelajari asbabun nuzul, yaitu 1. Membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. 2. Memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pernyataan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Yang keempat, dapat mengetahui hikmah atau ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau bisa pula peristiwa yang dapat dijadikan sebagai petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat atau surat. Dalam kajian ulum Al-Quran, sabab nuzul memiliki urgensitas untuk memahami tafsir suatu ayat atau surat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama telah bersepakat tentang peran dan fungsi asbabun nuzul sebagai bagian penting dalam proses mengungkap makna tersembunyi yang secara zahir teks tidak nampak. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.